Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ahmad Fauzan. Perwakilan dari kelompok 4 akan membahas mengenai DPR. Apa itu DPR? Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta, di mana pada hari tersebut dijadikan sebagai Hari DPR RI. Pada sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut. Ketua, Mr. Kasman Singodimejo. Wakil Ketua 1, Mr. Sutarjo Kartohadikusumo. Wakil Ketua 2, Mr. J. Laturhari. Dan Wakil Ketua 3, Adam Malik. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah salah satu lembaga legislatif yang ada di Indonesia. DPR memiliki tugas dan wewenang di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 20A ayat 1. Kemudian kita akan membahas lebih dalam mengenai DPR yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Anggota DPR terdiri dari partai politik yang berdasarkan hasil pemilihan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR dan DPRD, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 560 orang. Dalam Pasal 22 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPR yaitu provinsi, kabupaten, atau gabungan kabupaten kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit yaitu 3 kursi, dan paling banyak yaitu 10 kursi. Masa jabatan anggota DPR yang baru mengucap sumpah dan atau janji yang dipandu oleh Ketua MK dalam sidang paripurna DPR. Nama saya Muhammad Rizko Yuda Pratama. Saya akan membahas tentang tugas dan wewenang DPR. Tugas dan wewenang DPR dalam bidang legislasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 71 diantaranya menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, membahas RUU yang diusulkan Presiden dan DPD, menetapkan UU bersama dengan Presiden. Dalam bidang anggaran, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 2, diantaranya memberikan persetujuan atas RUU terkait APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak pendidikan dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara. Dalam bidang pengawasan, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat 3, diantaranya melakukan pengawasan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan DPD. Tugas dan wewenang lainnya: menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi rakyat, memilih anggota BPK dan memperhatikan pertimbangan DPD, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Sekian dari saya untuk tugas dan wewenang DPD. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan fungsi DPR. DPR adalah lembaga yang berwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang menurut dari Pasal 2DA ayat 1 Undang-Undang RI tahun 1945 yang memuat mengenai fungsi-fungsi DPR. Fungsi-fungsi DPR yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi legislasi, yaitu DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. 2.
fungsi anggaran, yaitu DPR membahas, memberikan sebuah persetujuan dan tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 3. Fungsi pengawasan, yaitu DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selanjutnya dibaca oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak-hak DPR. Apa saja sih hak-hak yang dimiliki oleh DPR itu? Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20A Ayat 2, DPR memiliki beberapa hak, diantaranya yaitu yang pertama, hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang dibuatnya. Yang ketiga yaitu hak inisiatif. Hak inisiatif yaitu hak DPR untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang. Yang keempat yaitu hak bertanya. Hak bertanya yaitu hak DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau presiden berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Yang kelima yaitu hak budget. Hak budget yaitu hak DPR untuk ikut menentukan dan merumuskan tentang anggaran keuangan dalam bentuk APBN. Yang keenam yaitu hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Cahyani. Di sini saya akan membahas tentang komisi yang ada di DPR. DPR memiliki beberapa komisi dengan ruang lingkup tugas yang berbeda-beda. Di antaranya, Komisi 1 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informasi, intelijen. Komisi 2 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, pemilu. Komisi 3 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang hukum, HAM, dan keamanan. Komisi 4 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, pangan, maritim, kehutanan. Komisi 5 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, perhubungan. Komisi 6 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang industri, investasi, persaingan usaha. Komisi 7 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi, lingkungan hidup. Komisi 8 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial. Komisi 9 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang kesehatan, ketenaga kerjaan. Komisi 10 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pendidikan, olahraga, sejarah. Dan yang terakhir adalah Komisi 11. Komisi 11 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perbankan. Jadi kesimpulannya, DPR adalah lembaga negara yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tugas untuk menjadi perwakilan dari rakyat. DPR harus bisa menampung dan mendengarkan aspirasi dari rakyat untuk nantinya dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi peraturan yang sudah ada. Apakah berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau apakah harus dibuat aturan baru yang nantinya akan dijadikan rancangan perundang-undangan. Tapi belakangan ini DPR meresahkan banyak masyarakat Indonesia mengenai kelalaian dan kecerobohan yang mereka lakukan tentang perancangan undang-undang. Mereka seperti kurang memahami apa yang banyak masyarakat inginkan, padahal mereka adalah perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah pengesahan rancangan undang-undang yang dianggap menyimpang, seperti revisi undang-undang KPK, rancangan undang-undang Kitab Utama Hukum Pidana, dan yang paling relevan adalah rancangan undang-undang Cipta Kerja. Kira-kira kenapa sih undang-undang Cipta Kerja banyak yang diprotes? Pertama, pembahasan undang-undang ini dinilai tidak transparan karena rancangannya sama sekali tidak ditunjukkan kepada masyarakat ataupun pers sekalipun. Kedua, beberapa orang menilai kalau proses pembuatan undang-undang ini sangat menyimpang dari yang seharusnya. Ketiga, beberapa pasal dianggap menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh. Juga adanya beberapa pasal yang tidak tegas atau multitafsir. Keempat,
sikap pemerintah. Sebenarnya saat masyarakat banyak berdemo, pemerintah kurang menunjukkan sikap serius dalam menangani para pendemo. Hingga akhirnya pada tanggal 9 Oktober lalu, pemerintah mengeluarkan sikap dan mengatakan kalau undang-undang ini harus tetap berjalan, dan mengatakan kalau poin-poin yang banyak diprotes oleh para buruh dan mahasiswa itu semua adalah hoax. Padahal pada tanggal 9 Oktober, pemerintah sendiri belum mendapatkan final draft dari rancangan undang-undang ini. Pemerintah baru mendapatkannya pada tanggal 14 Oktober atau 5 hari setelah mereka mengatakan kalau poin yang diprotes adalah hoax. Berikutnya, pemerintah juga melarang adanya pendemoan dan meminta para pendemo untuk melakukan judicial review. Tapi sekali lagi, pada saat pemerintah menyatakan hal tersebut, pemerintah masih belum memiliki draft, ataupun para mahasiswa ataupun para masyarakat lainnya belum diberikan draft dari undang-undang tersebut. Jadi gimana caranya kita melakukan judicial review kalau kita sendiri nggak ngedapetin undang-undang ini, final draftnya. Jadi sekian dari saya mewakili anggota kelompok saya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.